Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisin Faiza dengan NIM G0025 Saya dari kelompok A5. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistema kardiorespiratory. Jadi untuk yang pertama, ini saat kegiatan bermain, Rusdi, seorang anak laki-laki usia 4 tahun, tiba-tiba berhenti berlari karena sesak nafas. Dengan bibir dan ujung jari tampak kebiruan, Rusdi kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisi membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi anak sering mengalami kebiruan, terutama saat menangis atau lelah, dan pernah didiagnosis dengan tetralogi ovalet. Pertanyaannya pertama, jelaskan sirkulasi fetal. Kemudian jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir. Dan yang terakhir, jelaskan vaskularisasi arteri dan vena jantung. Jadi yang pertama, ini sirkulasi fetal, di mana yang pertama ini kalau dari plasenta, dia bakal ke janin itu menggunakan vena umbilicalis. Jadi ini bakal berisi dengan darah yang kayak oksigen, dan nutrisi ini dari melalui vena umbilicalis. Kemudian selanjutnya setelah dari vena umbilicalis, di janin itu dalam janin bakal ke ductus venosus. Nah, ini ductus venosus ini bakal langsung membawa ke vena cava inferior. Nah, ini sudah ada darahnya itu sudah bercampur sedikit dengan darah miskin oksigen dari tubuh bagian bawah si janin. Selanjutnya di jantung itu kan dari vena cava inferior itu bakal ke atrium dextra. Nah, dari atrium dextra ini bakal kebagi jadi dua. Yang pertama ke foramen oval dan ada yang ke ventricle dextra. Nah, kalau misalnya yang ke foramen oval, dia ini berarti langsung tembus ke atrium sinistra. Nah, nantinya jika dari atrium sinistra, dia bakal ke ventricle sinistra lalu menuju aorta. Sedangkan tadi yang dari atrium dextra itu ke ventricle dextra itu bakal ke truncus pulmonalis, dan selanjutnya bakal dibawa oleh dari truncus pulmonalis bakal ke ductus arteriosus, lalu ke aorta. Nah, dari aorta ini bakal ke arteri umbilicalis, lalu ke plasenta kembali. Di sini ini udah miskin oksigen yang di arteri umbilicalis itu, jadi langsung ke plasenta. Jadi untuk salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir itu ada pattern foramen oval, di mana ini gagalnya perkembangan foramen oval menjadi fossa ovalis. Jadi kan sebenarnya di saat kita masih dalam kandungan itu tuh ada lubang antara atrium kanan dan kiri itu terbuka, ada lubang agar si darah dari atrium kanan bisa langsung ke atrium kiri. Nah, tetapi harusnya setelah lahir ini lubang ini tuh menutup menjadi fossa ovalis. Nah, ketika terjadi kegagalan penutupan di mana katup ini tuh tidak melekat secara permanen atau tidak menyatu sempurna, itu tuh sehingga tetap menyisakan celah yang bisa terbuka meskipun dalam kondisi tertentu, tekanan tertentu, itu bakal disebut dengan poten foramen oval. Jadi ini ketika si celah itu tidak dapat menutup sempurna atau tidak melekat secara permanen. Nah, selanjutnya untuk vaskulasi jantung, ini untuk arterinya. Jadi untuk arteri kan dari ventricle itu bakal ke ventricle sinister itu bakal ke aorta. Nah, di aorta ascendens nanti bakal bercabang jadi dua. Ini yang bakal memvaskularisasi jantung sendiri. Jadi yang pertama ada arteri coronaria dextra dan juga ada arteri coronaria sinistra. Nah, arteri coronaria dextra ini nanti bakal bercabang lagi menjadi 3. Nah, nanti ada jadi ramus marginalis dextra. Kemudian kalau ke belakang nanti jadi ramus interventricularis posterior dan juga ada ramus tendus SA. Nah, selanjutnya untuk arteri coronaria sinistra ini bakal bercabang Nah, kalau yang ke depan itu berarti ramus interventricularis anterior, dan nanti ini bakal bercabang jadi rami lateralis. Selanjutnya kalau ke samping ke belakang gitu yaitu ramus circumflexus yang bakal bercabang menjadi ramus marginalis sinistra. Selanjutnya untuk venanya sendiri, jadi untuk vena
ada beberapa vena yang terdiri dari vena cardiaca magna, kemudian yang vena cardiaca parva, kemudian vena cardiaca media, dan juga vena cardiaca posterior. Selain itu juga ada vena obliqua atria sinistra, vena posterior ventriculis sinistra. Ini bakal bakal menyatu di sinus coronarius, kemudian bakal ke atrium dextrum. Nah, sedangkan kalau misal vena cordis minimi, dia itu bakal ke atrium dextrumnya melalui foramina venarum cavarum. Selanjutnya, untuk laporan 2 ini, saat musim hujan, Badi mengeluhkan hidung tersumbat yang berlangsung beberapa hari, disertai nyeri pada daerah pipi yang memberat saat menunduk. Ia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan. Nah, pada pemeriksaan, dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus maxillaris yang berkaitan dengan gangguan dryness di meatus nasi medius. Jadi, untuk pertanyaannya, yang pertama, jelaskan sinus-sinus paranasal yang terdapat pada hidung serta fungsinya. Yang kedua, sebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muara atau dryness masing-masing sinus. Dan yang terakhir, ada jelaskan mengapa sinus maxillaris lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus lainnya. Nah, jadi untuk sinus paranasal sendiri itu tuh merupakan sekelompok rongga di dalam tulang kraniofacial yang berhubungan dengan kafum nasi melalui ostium. Nah, sinus paranasal ini tuh dia berisi udara dari bagian pernafasan rongga hidung ke dalam kranium. Nah, sinus paranasal itu ada beberapa. Jadi yang pertama, kalau misal di sini tuh berarti namanya sinus frontalis. Kalau misal di sini berarti namanya sinus maxillaris. Kemudian di dalam sini ini sinus ethmoidal ada di dalam gitu. Dan ada juga sinus sphenoidal yang di lebih belakang gitu. Nah, sinus paranasal ini memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama bisa untuk melembabkan serta menghangatkan udara inspirasi, berperan dalam pertahanan tubuh. Selanjutnya juga bisa untuk mengurangi berat relatif tengkorak, dapat juga untuk meningkatkan resonansi suara. Setelah itu dia bisa jadi penyangga terhadap trauma wajah dan juga dapat melindungi struktur yang sensitif dari fluktuasi suhu yang cepat di hidung. Nah, selanjutnya untuk sinus paranasal ini selanjutnya pertanyaan pembagian meatus nasi dan lubang muara. Jadi untuk meatus nasi sendiri itu tuh dia dibagi, jadi ada 3 lengkungan tulang gitu bertingkat gitu. Jadi yang pertama, yang paling atas itu tuh ada concha nasalis superior, selanjutnya yang bawahnya itu concha nasalis media, dan yang paling bawah itu concha nasalis inferior. Nah, si 3 konka ini bakal membagi kafum nasi menjadi 4 saluran udara. Jadi ada yang paling atas itu recessus sphenoid medalis, kemudian bawahnya itu berarti ada meatus nasi superior, bawahnya lagi itu ada meatus nasi media, dan paling bawah itu namanya meatus nasi inferior. Nah, dia ini juga bakal dimuarain oleh sinus paranasalis. Nah, untuk yang recessus ethmoidal itu tuh dia ada muara dari sinus sphenoidal. Kalau meatus nasi superior itu berarti muara dari selulae ethmoidal. Meatus nasi superior ya bener. Meatus nasi superior itu terdapat muara dari selulae ethmoidal posterior. Kemudian untuk meatus nasi media itu ada beberapa bangunan yang seperti kubah ini. Jadi kalau misalnya yang gini ini itu berarti namanya bulla ethmoidalis. Dia ini muara dari selulae ethmoidal media. Selanjutnya untuk bawahnya itu kan ada kayak melengkung gitu, itu namanya berarti hiatus milonaris. Nah, nanti ini dapat muara dari sinus maxillaris. Selanjutnya di ujung si hiatus milonaris ini tuh namanya infundibulum ethmoidal. Nanti ini bakal dapat muara dari sinus frontalis dan juga selulae ethmoidal anterior. Nah, yang paling berat. Kemudian untuk yang meatus nasi inferior itu tuh berarti dia dapat muara dari ductus nasolacrimalis. Nah, kenapa sih sinus maxillaris tuh lebih sering mengalami sinusitis daripada sinus lainnya? Jadi karena untuk letaknya sendiri sinus ostium sinus maxillaris itu kan di atas gitu kan, sedangkan rongganya tuh di maksila bawah. Jadi kayak sinus ostiumnya tuh di atas di rongganya. Jadi untuk jika di situ di sinus maxillaris itu terdapat cairan, itu bakal susah untuk keluar karena melawan gravitasi. Nah, sedangkan kalau misal contohnya di sinus frontalis itu karena ostiumnya berada di, maksudnya tidak melawan gravitasi, jadi lebih
mudah untuk cairannya keluar. Nah, lama-kelamaan jika sinus maksilaris ini kan melawan gravitasi kan, jadi lebih susah untuk si lendir ini keluar. Nah, jika terus menumpuk dan sulit keluar dan terus menumpuk, itu bisa menyebabkan sinusitis tersebut. Baik, mungkin sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.